Oke, siap Bu, sudah. Oke, silakan memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Surman Muhammad Fikri. Saya tinggal di Desa Meranti, tugas mengajar di SDN 191 Meranti 2, Kecamatan Renah Pamenang. Siap Bu. Oke, ngajar di SD-nya kelas berapa? Alhamdulillah, saya dari kelas 1 sampai kelas 6 Bu, karena hanya satu guru Bu. Oke, silakan Bapak buka Al-Quran, surat Al-Baqarah. Siap Bu. Surah Al-Baqarah Ya, coba dibuka Al-Baqarah ayat 26. 26. Oke, Bu. Baca Ketemu? ya. Sudah, Bu. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Sadaqallahul azim. صدق الله العلي العظيم. Oke, sekarang saya mau menanya tajwidnya. Silakan Bapak perhatikan ya. Ya, Bu. Ayat yang Bapak baca tadi. Innallaha la yastahi ayat riba. Apa tajwidnya tuh? Apa hukum bacanya? Ayya itu idgham bi gunnah, Bu. Ya, diguna. Ya riba masalam ma. Ma itu gunnah ya. Lamma dan wa ma tabi'i. Tanwin bertemu dengan mim. Oh iya, maaf Bu. Di situ tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Ma ba'udata. Yang ain baris dopen itu disambung dengan waw mati. Apa hukum bacaannya? Ma tabi'i. Panjang dua harokat. Mm-mm. Oke, matobi. Ba'udatam pama tanwin bertemu dengan fa. Ikhfa ya, Bu. Tanwin Fauqahum fa'ammal lazina amanu lamuna annahul haqqu mir rabbihim. nun mati bertemu ro idgham bila gunnah. Hmm.
Wa ammal ladzina kafaru fayaqulu maza. Berapa panjangnya itu? 5 sampai 6 harokat tuh. Iya. Berapa alif? 6 Ibu. 5 sampai 6. 5 sampai 6 harokat atau 3 alif. 3 alifnya. Aradallahu biha sama salan yudillu bihi kasiro. Tanwin ketemu wawu, idgham di guna. Yahdi Di matabi'i. bihi kasiro wa ma yudillu bihi illal fasikin. Fa-nya itu apa namanya Haknya tuh? matabi'i, Bu. Tobi. Oke, bisa. Ya, Bu. Oke, sekarang Bapak ada kertas di sisi Bapak, Ada, Bu. spidol, Pena ya kan besar, Bu. spidol? Ya, pena besar boleh. Oke, saya bacakan beberapa potong ayat surat eh, ayat pendek ya. Boleh, Bu. Silakan Bapak tulis tanpa melihat teks ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malahu wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. 3 ayat. Silakan Bapak tulis tanpa melihat teks. Dalam waktu lebih kurang 10 menit. Silakan. Wailun likulli humazatin lumazah. Siap. Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul Coba likulli. diangkat. Coba diangkat, perlihatkan ke saya. Bawa ke sebelah kiri. Nggak kelihatan, ke kiri. Nah, Sebentar, Bu, ada matahari. iya. Wailul likulli humazal. Oh, kenapa kuningnya bersambung dengan humazah? Oh, enggak, ya. Itu enggak bersambung, Bu. Maaf. Harusnya enggak bersambung. Ya, angkat lagi. Humazah. Allazi, kanan dikit. Allazi jama'a malahu wa'addadah.
yahsabu anna malahu. Ya, oke. Baik. Selanjutnya, Bu. Ibu, Bapak tadi mengajar kelas 1 sampai kelas 6 ya? Ya, betul, Bu. Ya. Apa yang Bapak ketahui dengan definisi Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan agung. Nama-nama Allah yang indah, yang baik, yang agung. Oke. Nama-nama Allah dan yang indah dan agung itu ada di dalam Al-Quran kan ya? Ya, betul, Bu. Ya. Coba sebutkan 3 di antaranya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Bagaimana Bapak menerapkan pemahaman Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman Allah itu kepada siswa? Yang pertama, saya menampilkan dengan eh, poster atau gambar yang berkaitan dengan Ar-Rahman, kasih sayang, kasih sayang. Sehingga anak-anak bisa menjelaskan atau memahami bahwasanya Allah Maha Kasih Sayang, sehingga kita sebagai umat manusia atau harus saling menyayangi, mengasihi sama makhluk. Bapak kemarin alumni dari mana? Alhamdulillah, Bu, saya dari Jawa Barat. Saya Hmm. dari Unisma, Universitas Islam 45. Dan mohon maaf sedikit menjelaskan bahwasanya saya kuliah kelas karyawan, Bu, karena di Jawa Barat, Bekasi itu kan banyak pabrik, sehingga saya niat untuk alih profesi, mengambil profesi keguruan atau ingin menjadi guru, Bu. Alhamdulillah 2014, dari 2010 sampai 2014 selesai, Bu. Jadi saya saat ini hijrah di Jambi dari 2019, Bu. Ya, baik. Ya, Apa yang Bapak ketahui dengan definisi Al-Quran? Tadi kan nama-nama Allah itu terdapat dalam Al-Quran. Apa itu pendefinisi Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah, atau kalimat-kalimat Allah yang isinya luas sekali, berkaitan dengan dunia dan akhirat, aturan-aturan dalam kita kehidupan di dunia dan akhirat. Berkaitan kita ibadah, sosial, baik hablum minallah wa hablum minan nas. Artinya Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna, paling lengkap untuk menjadi pedoman eh, umat Islam, ya, beragama Islam. Demikian, Bu. Di dalam Al-Quran itu salah satu suratnya bernama surat yang disebut dengan Ummul Kitab. Surat apa itu? Ummul Kitab adalah surah Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah. Oke, bagaimana tafsir dari Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana memaknainya? Atau apa penjabaran makna dari ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafsirnya. Tafsirnya adalah bahwa Allah itu adalah eh, Allah adalah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya Allah lah yang eh, selalu mengasihi makhluknya dan menyayangi makhluknya dari berbagai hal, terkhusus nikmat iman Islam. Demikian, Bu. Oke, sekarang pindah kepada hadis. Apa itu pengertian hadis?
Hadis adalah perkataan atau eh, kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan atau dilihat oleh para sahabat dan diakui oleh para ulama dan mazhab-mazhab tertentu. Gitu ya. Hadis itu ada berapa macam? Ada hadis doif, ada hadis Itu mutawatir. kualitasnya, itu kualitasnya. Saya minta jenisnya. Kalau kualitas mutu hadis ya ada yang mutawatir, ada yang ahad, ada yang doib, ada yang sahih, ada yang hasan. Sekarang jenis hadis. eh, Mutawatir dan had ya, Bu. Dua. Bukan, itu kualitas sekali lagi. Sudah Ibu bilang tadi itu kualitas hadis. Hadis secara kualitas. Kalau jenis hadis, ada hadis-hadis apa saja? Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Tidak nyambung. maaf, Oke, saya tukar pertanyaannya. Bawa kepada yang lebih mudah lah ya. ini. Apa arti sholat, Pak? Salat secara bahasa doa, secara istilah rangkaian ibadah yang diawali dengan niat dan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Beberapa perkataan dan perbuatan yang Yang diawali dengan diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada berapa rukun sholat, Bapak? rukun salat. Rukun salat ada yang pertama niat, Berapa dulu? Berapanya dulu? ada 7, ada 17 maaf. Tambah salah lagi. Rukun. Rukun salat takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, salam. Ada 10 ya, Bu? 17. Nembak-nembak, Pak. Berarti kan tidak mengetahui ya. Masa guru agama nggak tahu rukun sholat berapa? Coba Bu, maaf, tak. Saya ulangi. Yang pertama niat. Kedua Berapanya berdiri. dulu? Saya kan tanya berapa. Rukun Oke. sholat itu berapa? Tiga belas Parah-parah Bu. yang ujian hari ini. Ya, 13 Bu. 13. Coba sebutkan. Yang pertama niat. Kedua berdiri. Tiga takbiratul ihram. Empat membaca Al-Fatihah. Lima ruku dengan tumak nina. Enam iktidal. Tujuh sujud. Delapan duduk tasyahud awal. Ada duduk antara dua sujud dulu 8. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud. Salah, salah. Itu aja udah campur-campur tuh. Tasawuf awal itu nggak rukun. Itu Duduk hanya sunat. tasyahud. Duduk iftiros. Duduk iftiros. Tawaruk. Duduk tawaruk. Tahiyat akhir. Membaca sholawat. Membaca salam. Dan terakhir tertib ya secara berurutan. Ya, apa arti tertib? Tertib itu yang pertama berurutan dan melakukan dengan tumak ninah. Dari urutan satu, kedua, hingga berurutan sesuai dengan rukun sholat tersebut. Oke, yang membatalkan sholat ada berapa? Yang membatalkan sholat, satu tidur, buang angin, buang air kecil, buang air besar, tidur, hilang akal. Ada 5 ya Bu. Coba, coba. Yang pertama tidur.
atau hilang akal. Yang kedua, buang angin atau maaf, kentut. Ketiga, eh, buang air kecil atau hadas kecil. Buang air besar juga. Dan bersentuhan kulit yang bukan muhrim. Ya, Bu. Oke. Yang menjadi sunat sholat ada berapa, Pak? Coba sebutkan 5 saja. Sunnah sholat yaitu pertama membaca surah pendek. Yang kedua mem- membaca membaca ta ta'awuz, ya Bu, membaca ta'awuz. Selanjutnya membaca kalimat amin ketika Al-Fatihah. Membaca doa kunut, Bu. Satu lagi. Satu lagi sholawat Sebanyak itu sunat sholat. Masa enggak tahu? berdiri berdiri bagi yang Berdiri bagi Imam mampu rukun mengangkat itu. mengangkat tangan, Mam. Ya, mengangkat Angkat tangan tangan. ketika takbir. Takbir, Mam. Ya. Baik. Apakah di sekolah Bapak sudah pakai kurikulum Merdeka? Alhamdulillah baru tahun ini, Bu, tahun ajaran 2023-2024. Berarti Bapak sudah mengajar dengan paradigma kurikulum Merdeka? Alhamdulillah sudah saya lakukan, Bu, walaupun barangkali butuh sebuah perbaikan karena yang pertama secara belajar secara otodidak, belum mengikuti pelatihan kecuali untuk PBG ini, Bu. Oke. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar adalah sebuah acuan atau tujuan perencanaan untuk eh, melakukan pengajaran dalam kelas, Bu, dengan materi materi tertentu. Kalau secara eh, bahasa kurikulum 13 itu kan RPP ya, Bu. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu disebut dengan modul ajar. Dia seperti sebuah perangkat ajar yang disusun oleh guru tersebut yang mengikuti tujuan pembelajaran dengan apa namanya itu, berdasarkan tujuan pembelajaran dengan langkah-langkah yang akan diajarkan sesuai dengan eh, kurikulum Merdeka atau dari di kelas tersebut, Bu, kemampuan dari siswa tersebut. Artinya membuat Apa rencana pembelajaran ya, Bu. dalam kurikulum Merdeka itu ada menanamkan karakter ya kan? P5. Ya, karakter. 5 kalau di Kemenak tambah lagi Ah, rahmatan lil alamin ya. ya rahmatullahi alamin. Coba sebutkan di antara nilai-nilai yang harus ditanamkan dari P5 itu. Pertama, gotong royong ya, Bu. Selanjutnya
Kok Kok Pancasilais pertama gotong royong Bapak nih? Masa nilai gotong royong pertama bukan? ketuhanan, Nggak hafal ya? ketuhanan. Nggak hafal namanya tuh. Oke, demikian saja Bapak. Oke Bu, makasih. Silakan disuruh temannya yang setelah Bapak untuk join. Bapak silakan leave. Oke, terima kasih banyak Bu. Abu Oke, Hajar. Assalamualaikum.